Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Wahyuti dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zail Hasan Genggong. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zail Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah Bapak Asok Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1 Ahmad Janullah MPD, dosen pembimbing 2 Dr. Mahfud Sulaiman MPD, dan yang terakhir yang kami sayangi kedua orang tua saya. Judul yang saya ambil adalah Strategi Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Peserta Didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Dengan latar belakang, pendidikan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi kebutuhan penting untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani manusia. Hal ini dikarenakan bahwa dengan pendidikan maka manusia dapat terbentuk untuk menjadi manusia cerdas dan memiliki perilaku yang bijaksana. Melalui pendidikan, maka manusia dapat mengangkat martabat dalam dirinya sendiri serta memiliki pola pikir yang lebih maju, dinamis, dan terarah. Oleh karena itu, pendidikan dari masa ke masa terus-menerus dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi sesuai harapan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam realitas pendidikan saat ini, tantangan moral dan perkembangan teknologi menuntut guru untuk memiliki strategi yang tepat dalam membina akhlakul karimah. Guru akidah akhlak menjadi figur utama dan menanamkan nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran, keteladanan, dan pembiasaan di lingkungan madrasah. Fokus masalah, yakni strategi yang diterapkan oleh guru akidah akhlak dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan akhlakul karimah meliputi kegiatan pembelajaran di kelas, memberikan teladan yang baik, kebiasaan rutin, dan metode pengajaran yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Yang kedua, pembinaan akhlakul karimah pada siswa dapat dilihat melalui perubahan sikap dan perilaku mereka, yang merupakan hasil langsung dari penerapan strategi-strategi ini dalam rutinitas harian mereka di kelas 11 Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Rumusan masalah, yakni bagaimana strategi yang diterapkan guru akidah akhlak dalam membina akhlakul karimah peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Yang kedua, bagaimana proses implementasi strategi guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didik Bagaimana proses implementasi strategi guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui strategi yang diterapkan guru akidah akhlak dalam membina akhlakul karimah peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui proses implementasi strategi guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Ihsan Sumberasih Probolinggo. Kajian teori 1. Manfaat teoritis sebagai acuan akademik bagi peneliti masa depan yang tertarik meneliti topik serupa, terutama yang berkaitan dengan strategi pengajaran akidah akhlak dan proses internalisasi nilai-nilai moral Islam dalam konteks pendidikan formal. Yang kedua, manfaat praktis bagi madrasah, yakni sebagai acuan dalam mengembangkan peraturan dan program untuk memperkuat moral siswa. Bagi guru, menjadikan sumber refleksi dan evaluasi ulang bagi pendidik akidah akhlak guna meningkatkan keberhasilan metode pengembangan moral mulia pada siswa. Bagi siswa, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya moral yang mulia dalam rutinitas harian mereka. Bagi peneliti, menjadi bahan referensi dan sumber data bagi peneliti masa depan yang tertarik untuk mengeksplorasi pengembangan moral, teknik pengajaran akidah akhlak atau pendidikan. Kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya 1. Siti Aminah menunjukkan bahwa pendekatan seperti memberikan contoh,
menumbuhkan kebiasaan, dan memberikan nasihat secara terus-menerus terbukti paling efektif dalam membentuk moral siswa. Yang kedua, Ahmad Fauzi menunjukkan bahwa pengajaran akidah akhlak dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang etika, meskipun transformasi perilaku belum sepenuhnya tercapai. Yang ketiga, Nur Hidayati menyimpulkan bahwa perkembangan moral remaja dipengaruhi oleh kolaborasi antara pendidik, lembaga pendidikan, dan lingkungan keluarga. Tantangan utama dalam proses ini meliputi pengaruh keluarga dan interaksi sosial di luar sekolah. Yang keempat, Rizky Maulana menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai agama melalui tradisi madrasah seperti sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan rutin berkontribusi signifikan dan pembentukan karakter siswa. Yang kelima, Lailatul Hasanah menunjukkan bahwa keteladanan yang diberikan oleh guru dan ketegasan peraturan madrasah merupakan faktor utama yang mendukung proses ini. Sementara pengaruh media sosial dan lingkungan sekolah berperan sebagai hambatan dalam pengembangan karakter baik pada siswa. Landasan teori. Strategi guru akidah. Strategi diartikan sebagai rencana yang disusun secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan kerangka kerja yang komprehensif yang mencakup tahapan perancangan, implementasi, pengelolaan, hingga penilaian terhadap proses pembelajaran. Jenis-jenis strategi. Ada beberapa macam strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, yakni strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran efektif. Pembinaan akhlak. Secara etimologis, istilah pembinaan berasal dari kata bina, yang berarti membangun, mendirikan, mengusahakan agar menjadi lebih baik, atau mengarahkan kepada keadaan yang lebih sempurna. Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Kerangka konseptual. Strategi guru akidah akhlak Madrasah Aliyah Tarbiyattul Ihsan Subrasi Probolinggo. Di antaranya ada perencanaan pembelajaran berbasis nilai Islam, pelaksanaan pembelajaran dialogis dan kontekstual, keteladanan guru dalam sikap dan perilaku, pembiasaan dan budaya religius madrasah, dan evaluasi dan refleksi pembinaan. Pembinaan akhlakul karimah siswa kelas 11, di antaranya ada dimensi spiritual, ketaatan, ibadah, dan kesadaran tauhid. Yang kedua, dimensi personal, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Yang ketiga, dimensi sosial, sopan santun, empati, dan toleransi. Yang keempat, dimensi digital, etika bermedia, dan bijak informasi. Yang terakhir, dimensi lingkungan, peduli, dan tertib. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan format deskriptif. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana strategi-strategi tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks nyata Madrasah Aliyah Tarbiyattul Ihsan Subrasi Probolinggo. Kehadiran peneliti. Peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga menjadi alat utama yang menangani segala hal mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi makna. Data dan sumber data. Mengenai sumber data, penelitian ini membedakan antara data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informal kunci, termasuk guru akidah akhlak kelas 11 sebagai pelaksana, siswa kelas 11 sebagai subjek yang menjadi proses, dan kepala madrasah sebagai pembuat kebijakan. Data sekunder diperoleh dari arsip atau dokumen pendukung seperti kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, peraturan dan ketentuan, dokumentasi kegiatan, serta literatur terkait strategi pembelajaran dan moral. Teknik pengumpulan data. Maka pengumpulan data difokuskan pada 3 instrumen utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Teknik analisis data. Teknik analisis data dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, serta berorientasi induktif. Keabsahan data. Validasi data dalam penelitian kualitatif dapat dicapai melalui sejumlah teknik, mencakup triangulasi, ketekunan pengamatan, serta pemeriksaan sejawat. Kesimpulannya adalah keberhasilan pembinaan akhlakul karimah peserta didik sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh guru akidah akhlak. Strategi yang terencana, sistematis, dan dilaksanakan secara konsisten mampu membuat karakter peserta didik yang berakhlak mulia serta mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan madrasah maupun di madrasah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.